Salam semuanya, apa kabar? Miss berharap semuanya masih sehat-sehat ya. Seperti biasa sebelum mulai pelajaran Bible, tolong siapkan Alkitab dan juga jangan lupa siapkan buku Bible kelas 4. Dan jangan lupa apalagi siapkan peralatan tulis menulis dan juga buku tulis, oke? Sebelum kita memulai materi hari ini, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami telah menyiapkan diri kami untuk belajar pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semuanya dengan baik, walaupun hanya lewat video. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna. Semua akan kembali normal sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita langsung aja ke materi hari ini. Hari ini kita melanjutkan materi di halaman 21. Yesus mati disalib. Hari ini bisa merangkum semua materinya sampai di halaman yang terakhir ya, di halaman 28. Oke. Tema yang pertama, Yesus mati disalib. Dan selanjutnya nanti anak-anak boleh lihat tema-tema sampai Yesus bangkit kembali, Yesus naik ke surga dengan sebuah awan besar. Jadi Miss akan rangkum ini menjadi satu. Semua pasti sudah tahu cerita kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Waktu lalu materi-materi yang sudah terlewatkan, Miss sudah sampaikan bahwa Yesus mati di kayu salib dengan satu tujuan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini ada tujuannya. Yesus lahir ke dunia pun ada tujuan Tuhan. Oke? Jadi perhatikan di halaman 21, Yesus mati dan disalib. Anak-anak boleh baca bacaannya. Miss akan persingkat merangkum semuanya menjadi satu sampai Yesus bangkit, karena ini ada dalam satu video. Oke, jadi perhatikan. Pada waktu itu orang-orang menangkap Yesus lalu menyiksanya. Mungkin sebelumnya Miss harus cerita dulu kenapa Yesus harus ditangkap. Yang Miss berharap anak-anak boleh perhatikan. Jadi sebenarnya bukan Yesus yang harus mati, tetapi kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya mati menggantikan kita. Supaya kita apa? Kita peroleh hidup yang kekal. Dasar Tuhan Yesus datang ke dunia adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu itu terjadi perjamuan malam. Yesus mengadakan perjamuan malam. Maka orang-orang sudah ada yang berniat untuk menangkap Yesus. Siapa mereka? Nanti adik-adik baca anak-anak baca di Alkitab ya. Ada di Alkitab. Ini sudah bilang Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu menjelaskan. Yang lebih banyak menjelaskan tentang kenapa Yesus harus mati itu di Matius dan Markus. Jadi anak-anak boleh baca. Jadi ada orang-orang yang sudah berencana untuk menangkap Yesus. Yesus mengadakan jamuan makan dengan semua nabi-nabinya. Nabi-nabi itu murid-murid Tuhan Yesus. Jamuan ini disebut dengan perjamuan terakhir. Dia menceritakan banyak hal kepada murid-muridnya. Yesus sangat mengasihi mereka dan ingin agar mereka mengerti apa yang harus Ia lakukan. Yesus memberitahu para muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya pada malam itu juga. Oke, anak-anak boleh perhatikan di bacaannya. Jadi siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid yang sudah Tuhan pilih. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang akan memberitahu para pemimpin Yahudi di mana mereka dapat menemukan Yesus.
Yesus mengetahui bahwa para pemimpin tersebut berencana untuk menahannya. Jadi singkat ceritanya, pada waktu itu sesudah perjamuan malam, Yesus mengajak beberapa murid-muridnya pergi ke Getsemani. Yesus ngapain di Getsemani? Yesus berdoa. Sesudah Yesus berdoa, dalam 3 kali Yesus berdoa, Yesus kembali menemukan beberapa murid yang Yesus bawa itu tertidur. Yesus bilang apa? Sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku selama beberapa jam? Jadi Tuhan tidak marah waktu Tuhan menemukan murid-murid yang diajak ke Taman Getsemani itu berdoa. Yesus berdoa dan mereka tertidur. Di Alkitab menceritakan bahwa waktu Yesus berdoa, saking ketakutannya itu, peluh Yesus, keringat Yesus itu berteteskan itu darah, tapi bukan keringat. Kalau keringat kita kan bening-bening kayak air, tapi keringat Yesus itu karena saking ketakutannya. Waktu Yesus berdoa itu, Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi kalian kalau ada anak-anak baca di Alkitab akan lebih jelas. Kalau Tuhan izinkan semua corona ini berakhir, virus berakhir, kalian masuk mau cerita secara langsung kepada kalian. Jadi singkat ceritanya, Yesus ditangkap, Yesus diadili, lalu Yesus disalibkan. Di mana? Di Golgota. Miss mau tanya dulu, siapa yang tahu waktu Yudas jual Yesus, harga Yesus berapa? 30 keping perak. Jadi kalau ada yang tanya, Yesus harganya berapa? Waktu Yesus dijual itu harganya berapa? 30 keping perak. Yesus disalibkan di mana? Di Golgota. Pada waktu sesudah Yesus disalibkan, Yesus mati di Golgota, lalu Yesus dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini menandakan beberapa hal. Yang pertama, Yesus berkorban bagi kita, dan yang banyak hal di situ yang kita harus pelajari dan kita lihat bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang menyiksa dia. Sebenarnya dia tidak salah, tapi dia rela disiksa, disalib, dihina dan sampai disalib dan mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi pada Yesus dimakamkan selama 3 hari. Sudah 3 hari dalam kuburan, Yesus bangkit. Itu menandakan bahwa Yesus mengalahkan maut. Yesus sanggup mengalahkan maut. Yesus sanggup hidup kembali. Oke. Karena tadi kan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jadi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kita akan memiliki hidup. Bagi orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidupnya, dia akan peroleh hidup yang kekal. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa enggak domba, kenapa enggak orang lain aja yang mati bagi kita? Jangan Yesus. Untuk menebus sesuatu yang salah, itu butuh sesuatu yang enggak salah. Contoh, misalnya kita bersalah, maka Allah butuh Yesus yang tidak bersalah itu untuk menebus hidup kita. Jadi kita berutang, utang yang kita harus bayar itu harus ada jauh lebih dari yang kita utang. Contohnya, mis utang 10.000 kepada Maria, Kisasi, Dede, Tian, atau yang lain-lainnya, Salmon mungkin, atau Ami mungkin. Itu mis berutang. Terus utangnya sudah terlalu lama. Maria diam aja. Tapi waktu bayar, waktu mau lunasi utang itu, pasti mis harus kasih yang lebih. Jadi untuk menebus sesuatu, kalau misalnya contoh, mama menggadaikan emas di pengadaian, waktu mama ambil kembali emas, mama mau ambil lagi emas itu, mama harus ada yang mama harus bayar, ada mama harus tebus. Nah, tebusan itu harus lebih berharga dari emas itu, jadi yang lebih mahal, seperti itu. Jadi materi hari ini menjelaskan tentang kematian Yesus telah menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Tapi apakah kita harus bebas berbuat dosa? Tidak.
Kita harus membenahi diri, kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di waktu lalu, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Contoh, mungkin dulu sering lawan mama, sekarang stop lawan mama. Mungkin dulu sering marah-marah sama kakak, marah-marah sama adik, mulai dari sekarang stop. Belajar untuk jadi orang yang sah, yang sabar seperti Yesus. Oke? Karena kalau kita berbuat dosa lagi, sama dengan kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Siapa yang mau salibkan Yesus? Tega enggak? Lihat Yesus tangannya dipaku, keluar darah sebelah menyebelah. Yesus dicambuk, cambuk itu dipukul. Waktu dicambuk itu waktu ditarik keluar daging-dagingnya juga Yesus tertarik. Siapa yang mau Pasti semua enggak akan mau seperti itu lagi, enggak mau melakukan hal yang menyakiti Yesus. Oke? Miss berharap setiap materi yang Miss bagikan kalian bisa mengerti semuanya dengan baik. Kalau tidak mengerti, telepon Miss atau WA Miss. Nah, hari ini kita mulai belajarnya itu dari halaman berapa tadi? Miss bilang ke kalian. Tadi mulai dari Yesus. Kelewatan ya. Jadi materi-materi yang sudah Miss bagikan, dan ada hal-hal yang perlu untuk kalian selesaikan, kalian kerjakan. Ada tugas-tugas di situ. Miss berharap kalian bisa mengerjakan semuanya supaya nanti waktu ulangan akhir semester Miss kasih soal-soal, anak-anak bisa menjawabnya dengan baik. Oke, mengakhiri pelajaran hari ini, Miss mengajak kita semua berdoa. Bapa kami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.